Yang hari ini yaitu Nazar Abdul Muttalib. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Indah Zia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pembahasan berikutnya dari kitab Mukhtasar Sirah Ibnu Hisham adalah Nadar Abdul Muttalib dhamha waladihi. Nadarnya Abdul Muttalib untuk menyembelih anaknya sendiri. Wa kana Abdul Muttalib ibn Hashim qad nadara hina laqiya min Quraisy ma laqi 'inda hafri Zamzam. Dan bahwasanya Abdul Muttalib ibni Hashim, dia telah bernadar dengan satu nadar ketika bertemu dengan Quraisy, ketika terjadi apa yang terjadi ketika penggalian Zamzam. Mudah-mudahan masih ingat. Ketika penggalian Zamzam, Quraisy menentangnya sampai akhirnya ingin diadili oleh seorang hakim, kata mereka, berupa dukun. Ternyata belum sampai ke Syam, ke tempat dukun tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu keajaiban, yaitu munculnya air dari bawah kendaraan Abdul Muttalib. Maka mereka menyatakan, sungguh kami tidak akan menentangmu lagi selama-lamanya, wahai Abdul Muttalib. Maka ketika itu Abdul Muttalib bersyukur, gembira, dan menyatakan, aku bernadar kalau aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 10 anak dalam keadaan laki-laki semuanya, dan mereka hidup sampai besar dan sampai mereka bisa melindungiku, maka aku akan menyembelih salah satunya. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Apa nadarnya? La in wulida lahu 'ashrata nafarin thumma balaghu ma'ahu. Kalau lahir untukku 10 anak laki-laki, kemudian mereka sudah mencapai baligh, sudah mencapai dewasa, hatta yamna'uni, hingga mereka bisa melindungi aku, la yanharanna ahadahum lillah, sungguh aku akan menyembelih salah satunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jahiliyah, ini kebodohan. Dia inginnya bersyukur pada Allah, inginnya untuk membalas apa yang diberikan kepadanya, dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala sebuah pengorbanan. Ternyata pengorbanannya dalam bentuk anaknya sendiri yang disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala indal Ka'bah, disembelih di sisi Ka'bah. Falamma tawafa banuhu, tiba-tiba ketika Allah berikan kepadanya 10 anak. Wa tawafa artinya tepat lengkap 10 anak laki-laki. Wa arafa annahum sayamna'unahu, dan dia sudah tahu, sudah bisa menduga bahwa anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang membela aku nantinya.
Jama'ahum thumma akhbarahum binadhrih. Dikumpulkan semuanya oleh Abdul Muttalib, 10 anak itu diajak bicara semuanya. Wada'ahum ilal wafa'i lillahi bidzalik, mengajak mereka untuk menepati nadarnya. Wahai anak-anakku, bahwa aku sudah bernadar pada Allah Subhanahu wa taala, kalau aku memiliki 10 anak laki-laki dan sudah mencapai dewasa dalam keadaan bisa melindungi aku, maka aku akan mengorbankan salah satunya, pengorbanan lillahi ta'ala. Aku akan sembelih di sisi Ka'bah. Bagaimana pendapat kalian? Maka mereka semua menyatakan, kami dengar, kami taat. Anak-anaknya semuanya taat kepada bapaknya Abdul Muttalib. Wa qalu, mereka bertanya, wahai ayahanda, kaifa nasna'? Kalau begitu, apa yang kami lakukan? Apa yang mesti kami lakukan? Qala liya'khudh kullu rajulin minkum qidhan. Hendaklah masing-masing kalian mengambil kidah dan kemudian tulis nama kalian masing-masing. Thumma yaktub fihi ismahu. Thumma atuni, kemudian berikan kepadaku. Aku akan undi di hadapan Hubal. Ini kebodohan yang kedua. Undi nasib di depan berhala Hubal. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansab rijzun min amali syaitan. Azlam adalah undi nasib. Itu kebiasaan jahiliyah. Maka mereka mengumpulkan nama-nama tadi. Anak-anaknya menulis namanya masing-masing, dikumpulkan kepada bapaknya Abdul Muttalib. Fafa'alu thumma atauh. Mereka kerjakan dan mereka berikan. Fadakhala bihim ala Hubal. Maka dibawalah kidah-kidah tadi. Kidah itu seperti anak panah, tetapi tidak ada tajam-tajamnya dan juga tidak ada bulu-bulunya, hanya kayunya saja. Dan kemudian di sisinya diberi nama. Nanti kemudian diundi di hadapan Hubal, dan apa yang keluar maka itu adalah keputusan Allah, kata mereka. Keputusan Allah melalui berhala Hubal. Qala, dikatakan oleh Ibnu Hisham, wa kana Hubal ala bi'rin fi jawfil Ka'bah. Berhala Hubal waktu itu diletakkan di bi'rin, di sisi sumur, sisi belumbang dalam seperti sumur di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah. Wa kanat tilkal bi'r hiya allati yujma' fiha ma yuhda lil Ka'bah. Dan sumur itulah yang semua pengorbanan, semua sesajen-sesajen, sembelihan-sembelihan atau infak sedekah mereka yang katanya untuk Allah, mereka masukkan ke situ. Ini jahiliyah yang berikutnya. Bukannya diberikan pada fuqara masakin, mereka masukkan ke dalam sumur tersebut. Wa kana 'inda Hubal qidahun sab'ah. Dan sesungguhnya pada Hubal itu sudah disiapkan 7 kidah. Kidah adalah bentuk jamak dari qidhun. Bentuk jamaknya kidah. Ada 7 kidah yang sudah disiapkan di dalamnya. Kullu qidhin bima fihi kitab. Setiap satu kidah di dalamnya sudah ada tertulis tulisan-tulisan. Yang 7 tadi sudah ada tulisannya masing-masing. Ada yang bertuliskan al-aqlu, ada yang bertuliskan na'am, ada yang bertuliskan la, ada yang bertuliskan minkum, ada yang bertuliskan min ghairikum, ada yang bertuliskan alma. 7 qidah. Kalau mereka ingin berangkat pergi jauh, safar, berangkatnya hari ini atau jangan hari ini, diundi di hadapan Hubal. Kalau keluarnya na'am, berangkat. Kalau keluarnya la, maka tidak berangkat. Qala, sedangkan al-aql maknanya bukan akal, tetapi maknanya al-aql adalah tebusan. Idza ikhtalafu fil aql, kalau mereka berselisih tentang masalah tebusan, biasanya ketika suku dengan suku bertikai, berperang, kemudian terbunuh sebagian mereka, terbunuh sebagian yang lain, maka ketika didamaikan, mereka hitung-hitungan korban. Berapa korban kalian, berapa korban kami? Kalau korban mereka lebih banyak, maka yang korbannya lebih sedikit hendaklah membayar tebusan sisanya. Wa qidhun fihi minkum, dan ada qidhun yang padanya bertuliskan minkum, dari kalian. Wa qidhun, satu qidah lagi bertuliskan mulsaq, satu qidah lagi bertuliskan min ghairikum, dan satu qidah lagi bertuliskan al-miyah. Idza aradu an yahfirul ma, yang bertuliskan air, miyah itu artinya air, al-ma,
Maka itu adalah ketika mereka ingin menggali sumur. Di mana? Di sini apa di sana? Kayaknya sebelah sini. Coba diundi. Kalau keluarnya al-ma, berarti benar. Kalau keluarnya bukan ma, pindah lagi. Keluarnya ma, maka itu air digali di sana. Kebodohan. Jahiliyatin jahla. Wa fi dzalikal kidaf fahina ma kharaja amilu bih. Kalau keluar kalimat miyah, maka mereka menggali sumur tersebut. Wa kanu idza aradu an yaktinu ghulaman, dan kalau mereka ingin mengkhitan anak-anak mereka, jadi mereka sudah kenal khitan sebelumnya, memang itu adalah fitrah, sunanul fitrah, sunnah fitrah, sehingga di zaman jahiliyah pun mereka sudah mengkhitan anak-anak mereka. Kalau mereka akan mengkhitan anak-anak mereka atau menikahkan menikahkan anak-anak mereka, au yadfinu mayyitan, atau mereka akan menguburkan orang mati mereka, aw syakku fi nasabi ahadihim, atau mereka ragu terhadap nasab salah seorang mereka, maka mereka pun mengundi di kidah tadi di depan berhala Hubal. Dhahabu bihi ila Hubal, mereka pergi ke Hubal, wa bimi'ati dirhamin wa jazur, mereka membawa 100 dirham dan mereka membawa unta untuk dikorbankan. Setelah menyumbang 100 dirham dan kemudian mereka menyembelih unta, mereka undi apakah acara ini pas hari baik atau hari jelek. Itu jahiliyah. Fa'atauha sahibal qidah alladhi yadrib biha, semua tadi diberikan kepada juru kuncinya yang memegang undian tadi, undi nasib. Diberikan kepadanya uangnya, diberikan kepadanya sesajennya. Thumma qarrabu sahibahum alladhi yuriduna bihi ma yuridun, kemudian diundilah apa yang mereka inginkan. Kalau ingin nikah ditulis di sana, kemudian dikocok oleh mereka, oleh juru kuncinya, oleh kuncennya. Nanti kalau keluarnya kalimat na'am, maka jadi. Kalau kalimat la, maka tidak jadi. Mereka tunda sampai hari berikutnya. Qala ya ilahana, mereka memanggil ya ilahana, wahai Tuhan kami, hadza fulan ibni fulan qad aradna bihi kada wa kada, wahai Tuhan kami, ini fulan ibni fulan yang menginginkan untuk menghitankan anaknya, atau menginginkan untuk mengawinkan anaknya, atau ingin begini ingin begitu, kada wa kada, fa akhrajal haqqa, maka keluarkanlah kebenaran, pilihkanlah yang terbaik. Tsumma yaquluna li sahibil qidah, kemudian berkata kepada juru kuncennya, pemegang undian tadi, idrib, kocok undiannya. Fa in kharaja alaihi, dan kalau keluar minkum kana minhum wasitan. Nah, demikian pula ketika mereka ragu terhadap nasab, apakah ini orang termasuk suku kami atau bukan, atau mungkin mereka suku lain, atau dia suku orang yang bergabung dengan kita, yang bergabung disebut halif, juga diundi di sana dengan kalimat minkum dan min ghairikum dan mulsaq. 3. Kalau minkum keluarnya berarti itu dari kalian, suku kalian, nasab kalian. Kalau ternyata min ghairikum, maka berarti bukan dari kalian, bukan nasab kalian, bukan dari suku kalian. Kalau keluarnya mulsaq, digabungkan bersama kalian, bukan dari suku kalian. Kana ala manzilatihi fihim, la nasaba lahu wala halif, tidak ada nasab baginya, tidak ada halaf atau halif. Wa in kharaja fihi syai'un mimma ya'maluna bihi, na'am, kalau apa yang mereka akan kerjakan keluar na'am, maka mereka kerjakan, amilu bihi. Wa in kharaja la, kalau keluar la, maka mereka akharuhu amata dzalik, mereka tunda tahun itu sampai tahun berikutnya, hatta ya'tuhu bihi marratan ukhra, sampai tahun berikutnya mereka undi lagi. Kalau diundi kalimatnya la lagi, maka tunggu sampai tahun berikutnya undi lagi, nggak kawin-kawin, ya, ditunda terus. Ini kebodohan mereka, undi nasib kepada Hubal. Yantahuna fi umurihim ila dzalika mimma kharajat bihil qidah, mereka melakukan apa yang mereka inginkan, mereka mengerjakan apa yang mereka rencanakan, semuanya berdasarkan undi nasib di hadapan Hubal. Faqala Abdul Muttalib li sahibil qidah, maka Abdul Muttalib membawa kidah-kidah tadi ke juru kuncen pemegang kidah-kidah Hubal. Berapa kidah Hubal tadi? 7. Berapa
Qidahnya ada berapa? 7. Apa saja tulisannya? Naam, la, minkum, wa min ghairikum, mulsaq. Kemudian miyah. Apa lagi? Al-aql. Naam. Tetapi Abdul Muttalib datang dalam keadaan membawa qidah sendiri, tidak dengan 7 qidah tadi. Dia membawa qidah sendiri, kemudian berkata kepada juru kuncennya, idrib ala baniya haula biqidahihim hadhih. Undilah anak-anakku dengan qidah mereka masing-masing ini. Wa akhbarahu binadarihi alladhi nadhar. Kemudian Abdul Muttalib mengkhabarkan nadarnya, bahwa aku bernadar ingin berkurban menyembelih anakku untuk Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari mereka. Maka undi qidah-qidah ini. Fa'atahu kullu rajulin minhum qidahahu alladhi fihi ismuhu. Maka masing-masing anaknya memberikan qidahnya kepada si juru kunci tadi, masing-masing yang bertuliskan namanya masing-masing. Wa kana Abdullah asghar bani abihi. Di antara 10 anak tadi ada anak yang bernama Abdullah. Abdullah ini paling baiknya, paling kecil, paling baik, paling penurut, dan paling disayang oleh bapaknya. Kana ahabba waladi Abdul Muttalib. Ahabba ini paling dicintainya, paling disayang oleh bapaknya. Fakana Abdul Muttalib yara anna sahm idza akhta'ahu faqad ashwa. Dan kata Abdul Muttalib dalam hatinya, sungguh kalau saja undian ini Abdullah meleset daripadanya, maka selamat Abdullah. Jadi dia hanya berpikir tentang Abdullah. Kalau yang lainnya kena, terpilih, nggak masalah. Tapi dia pikirkan bagaimana kalau kena Abdullah, karena yang paling dicintainya, yang paling disayang. Falamma akhadha sahib al-qidah liyadrib qama Abdul Muttalib inda Hubal. Ketika sahibul qidah, juru kunci yang memegang qidah tadi sudah mulai akan mengundinya, akan mengocoknya, maka Abdul Muttalib berdiri di sisi Hubal, tetapi berdoanya kepada Allah, ya Allah. Karena mereka menganggap berhala-berhala tadi hanya perantara. Dan Abdul Muttalib menginginkan yang lebih tinggi, tidak hanya perantaranya, tapi kepada Allah SWT. Maka dia berdoa kepada Allah dengan apa yang diucapkannya, tidak disebutkan dalam kitab kita ini. Thumma dharaba sahibal qidah fa kharajal qadah ala Abdillah. Maka diundilah. Ternyata keluar sahamnya sahmu Abdillah ibni Abdul Muttalib. Yang keluar adalah qidahnya Abdullah, anak yang paling dicintainya. Maka Abdul Muttalib akhadahu biyadih, mengambil tangannya Abdullah. Wa akhadha syafratan, mengambil syafrah, pisau yang sangat tajam yang biasa dipakai untuk menyembelih. Thumma aqbala bihi ila Isaf wa Nailah, dan kemudian membawa Abdullah ke sisi berhala Isaf dan Nailah. 2 berhala ini konon katanya, wallahu taala alam, diriwayatkan bahwa 2 berhala ini yang namanya Isaf dan Nailah adalah berhala laki-laki dan perempuan yang asalnya adalah 2 pemuda-pemudi yang berzina di sisi Ka'bah, kemudian terkena kutukan karena menghinakan Ka'bah. Tiba-tiba keduanya jadi batu dan kemudian dijadikan sebagai berhala, konon ceritanya, wallahu ta'ala a'lam. Namanya Isaf, yang kedua Nailah. Maka dibawa ke sisi berhala Isaf dan Nailah, liyadbahahu, untuk menyembelih Abdullah. Faqamat ilaihi Quraisyun min andiyatihim, maka bangkitlah tokoh-tokoh Quraisy dari tempat-tempat majlis-majlis mereka, dari andiyah mereka. Nadiyah, kalau andiyah adalah bentuk jamak dari nadwa. Nadwa itu tempat pertemuan mereka, tempat majlis-majlis mereka. Mereka bangkit serta-merta dan kemudian datang kepada Abdul Muttalib. Aqbala bihi ila Isaf, mereka datang, qalu madza turid ya Abdul Muttalib, apa yang kamu lakukan wahai Abdul Muttalib? Apa yang kau inginkan dengan anakmu ini dan pisaumu itu? Mereka semua terkejut melihat Abdul Muttalib memegang pisau yang tajam, pisau untuk menyembelih khusus, dan dibawanya anaknya Abdullah. Qala, kata Abdul Muttalib, adbahahu, aku akan menyembelihnya. Faqalat lahu Quraisy, maka Quraisy berkata, wa banuhu, dan anak-anak mereka, tokoh-tokoh Quraisy dan anak-anak mereka, tentunya anak-anak mereka teman-temannya Abdullah yang akan disembelih. Wallahi la tadbahu abadan hatta tundir fih, sungguh demi Allah jangan engkau sembelih anakmu hingga engkau bermusyawarah kembali dengan berhala ini.
yakni meminta udzur kepada berhala. La in fa'alta hadza la yazalu ar-rajul ya'ti bi ibnihi hatta yadhbahahu fama baqa an-nas ala hadza. Kata orang-orang Quraisy tadi, kata tokoh-tokoh Quraisy, wahai Abdul Muttalib, jangan lakukan. Kalau engkau melakukannya dan menyembelih anakmu, maka niscaya orang-orang Quraisy yang lain pun akan meniru perbuatanmu dan habis anak-anak kita, dan niscaya kita akan menjadi suku yang lemah, suku yang tidak memiliki rijal. Ini kata tokoh-tokoh Quraisy. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan kalau Abdul Muttalib melakukannya, niscaya orang Quraisy akan melakukannya? Karena ini adalah tokoh. Abdul Muttalib adalah tokoh terbesarnya orang-orang Quraisy. Kalau itu dikatakan sebagai suatu yang perbuatannya Abdul Muttalib, maka niscaya mereka akan berkata, ini yang dilakukan oleh tokoh besar kita, ini yang dilakukan oleh nenek moyang kita, nanti anak cucunya akan ikut semuanya. Wa qala lahu, maka berkata kepadanya Al-Mughirah ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum, dari suku Bani Makhzum. Wa kana ibnu ukhtil qaum, dan mereka adalah anak saudara kaum tersebut. Berkata dia, wallahi la tadhbahu abadan hatta tu'dhir fih. Sungguh demi Allah, jangan sekali-kali engkau sembelih dia sampai engkau minta uzur kepadanya. Yani minta uzur kepada berhala atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana fida'uhu bi amwalina fadainahu. Kalau ternyata berhala atau ternyata Tuhanmu meminta tebusan dan kamu tidak mampu, kami akan membantu menebusnya. Demikian kata mereka. Wa qalat lahu Quraisyun wa banuhu, juga orang-orang Quraisy dan anak-anaknya berkata, la taf'al wantalik bihi ilal Hijaz, jangan kamu kerjakan, tapi berangkatlah engkau ke daerah Hijaz sana, di Madinah sana. Fa inna bihi arrafah, di sana ada wanita ahli ramal. Arrafah yakni juru ramal. Laha tabi', yang dia memiliki tabi' itu istilah lain dari wisik yang sekarang kita kenal, suka mendapatkan wangsit, wisik dan sebagainya, tentunya dari jin, punya jin, atau biasa sekarang disebut apa? Khadam, punya khadam. Nah ini arrafah punya tabi', maka jangan sampai tabi' itu menyampaikan berita-berita dari langit. Waktu itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, para jin-jin itu bisa mencuri berita-berita dari langit. Fasalha thumma anta ala rasi amrik, maka mintalah pertanyaan atau jawablah, mintalah jawaban dari dia. Yani salhu atau salha, tanyakan kepadanya tentang urusanmu dan mintakan jalan keluar dari dia. In amaratka bidabhihi dabahtahu, kalau dia menyuruh kamu untuk sembelihlah anakmu karena kau sudah nadar, maka sembelih. Wa in amaratka bi amrin lak, kalau diperintahkan perintah lain untukmu, walahu fihi faraj, dan memiliki jalan keluar selain itu, maka qabiltahu, kau terima dari dia. Maka Abdul Muttalib sebagaimana terdahulu diajak bertahkim kepada dukun di Syam, mengikuti. Sekarang diajak untuk bertahkim kepada Arrafah, mengikuti. Dan ini jahiliyah yang berikutnya, jahiliyah bersyukur dengan nyembelih anak, jahiliyah mengundi nasib, dan sekarang jahiliyah mendatangi Arrafah, mendatangi dukun-dukun. Padahal ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW perkara syirik. Barang siapa yang mendatangi Arrafah wa saddaqahu, man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun-dukun dan kemudian percaya, maka dia telah kafir kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setelah datangnya Islam, dilarang perbuatan seperti ini, dan keras larangannya, dikatakan syirik dan dikatakan kufur oleh Rasulullah SAW. Taib, kita berbicara tentang masa jahiliyah. Maka di masa itu yang paling bijak adalah itu, menurut mereka, menurut kaum jahiliyah, yang paling bijak adalah bertahkim. Maka datanglah Abdul Muttalib bersama orang-orang Quraisy, fantalaqu hatta qadimul Madinah, sampai datang ke Madinah. Fawajaduha bi Khaybar, maka mereka mendapatinya di daerah Khaybar. Farakibu hatta ja'uha fas'aluha, maka mereka mendatanginya dan kemudian bertanya kepadanya. Wa qassa 'alaiha Abdul Muttalib khabarahu wa khabara ibnahu, dikisahkan kisah-kisahnya tentang Abdul Muttalib dan apa yang diinginkannya
dan berita tentang anaknya Abdullah. Wa ma arada bihi, dan apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib, yaitu untuk menyembelih anaknya. Semuanya diceritakan kepada wanita tadi, Arrafah tadi. Wa nadharahu fihi, dan diceritakan pula tentang nadarnya Abdul Muttalib. Faqalat, maka berkata wanita dukun tadi, berkata pada mereka, irji'u anni al-yawm hatta ya'tini tabi'i fa'as'alahu. Sekarang pulanglah kalian semua sampai aku bertanya pada tabi'ku, pada khadamku, besok aku akan beritakan. Faraja'u min indiha, maka mereka pun pulang dari sisi dukun tersebut. Falamma kharaju anha qama Abdul Muttalib yad'u Allah. Ketika keluar dari dukun tadi, Abdul Muttalib kembali berdiri, mengangkat tangannya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan, meminta keselamatan pada Abdullah, dan meminta agar saya tidak mengkhianati janjinya atau nadarnya. Jadi dia antara dua perkara, ingin menempati nadarnya tapi ingin Abdullah selamat. Maka dia berdoa meminta jalan keluar pada Allah Subhanahu wa taala. Summa ghadaw 'alaiha faqalat lahum. Kemudian berangkat besok harinya, ghadaw adalah berangkat di pagi hari, keesokan harinya, menemui wanita tadi, faqalat lahum, maka wanita tadi menjawab, qalat qad ja'anil khabar kamid dia fikum, sungguh telah datang kepadaku berita. Berapa diat di kalangan kalian? Berapa tebusan orang yang mati terbunuh di tengah-tengah kalian? Qalu ashrun minal ibil. Mereka menjawab, kami biasa membayar tebusan 10 ekor unta. Maka berkatalah si dukun tadi, qalat farji'u ila biladikum. Kalau begitu sekarang pulanglah kalian ke negeri kalian. Qarribu sahibakum wa qarribu ashran minal ibil, dan undilah sahibakum hadha, anakmu ini, temanmu ini Abdullah, undi dengan 10 ekor unta sebagai tebusan, dan undilah di depan Tuhan kalian. Thumma duribu 'alaiha wa 'alaihi bil qidah, undilah antara keduanya dengan kidah. Fa in kharajat ala sahibikum, kalau keluarnya adalah Abdullah, sahibikum maksudnya Abdullah, kalau keluarnya sahibukum, teman kalian ini, zidu minal ibil, tambah untanya, hatta yarda rabbukum, sampai Rabb kalian ridha. Wa in kharajat alal ibil, kalau keluarnya unta, maka sembelihlah unta sesuai dengan bilangannya. Faqad radiya rabbukum wa naja sahibukum, maka dengan itu Rabb kalian ridha, karena engkau telah menetapkan nadarmu, dan juga sahibukum selamat, teman kalian, anak kalian selamat. Paham jawabannya? Yani undilah antara Abdullah dengan 10 ekor unta, karena diat kalian 10 ekor unta. Kalau keluarnya diat, berarti diridhoi oleh Rabb kalian untuk menebusnya dengan 10 ekor unta. Abdullah selamat. Kalau ternyata keluarnya Abdullah, berarti tidak cukup kalau cuma 10, tambahi 20, dan terus seperti itu. Fakharaju hatta qadimu Makkah, maka mereka pulang kembali sampai ke Mekah. Falamma ajma'u ala dhalika minal amri qama Abdul Muttalib yad'ullah. Ketika mereka sudah sepakat untuk mengundi kembali, maka qama Abdul Muttalib kembali berdiri dan berdoa lagi kepada Allah SWT. Thumma qadima Abdullah wa ashran minal ibil, kemudian diajukanlah Abdullah dengan 10 ekor unta. Wa Abdul Muttalib qa'imun inda Hubal yad'ullahi azza wa jal, sedangkan Abdul Muttalib berdiri di sisi Hubal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka mengundi, yang ini mengundi, yang ini berdoa terus. Thumma darabu, maka diunjilah, dikocok antara dua tadi, fakharajal qidhu ala Abdullah, ternyata yang keluar Abdullah. Fazadu ashran minal ibil, maka ditambah 10 ekor unta lagi. Fabalagatil ibilu 20, maka jadilah sekarang 20 ekor unta. Satu qidah ditulis Abdullah, satu qidah ditulis 20 ekor unta. Wa qama Abdul Muttalib yadullah, maka Abdul Muttalib berdiri lagi, berdoa lagi pada Allah SWT. Thumma darabu fa kharajal qidhu ala Abdullah, maka diundi lagi, dikocok lagi, keluarlah nama Abdullah. Fazadu ashran minal ibil, maka ditambah lagi 10 ekor unta.
Fabalagatil ibilu kam? Fabalagatil ibilu 30. Wa qama Abdul Muttalib yad'u Allah. Maka Abdul Muttalib berdiri lagi, berdoa lagi. Kemudian diundi lagi, dikocok lagi dua nama tadi, nama Abdullah dengan nama 30 ekor unta. Thumma darabu fagharajal qidhu ala Abdillah. Ternyata keluarnya Abdullah lagi. Fazadu 10 minal ibil. Maka ditambah lagi 10 ekor unta. Fabalagatil ibilu. Maka ibilnya mencapai kam? 40. Ternyata masih keluarnya Abdullah lagi, ditambah lagi 10 lagi, kam? 50. Terus demikian. Thumma darabu fakharaja al-qidhu ala Abdillah. Keluarnya Abdullah lagi sampai 60, keluarnya Abdullah lagi sampai 70, keluarnya Abdullah sampai 80, sampai 90, tetap keluarnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai 100 ekor unta ditulis dan Abdullah bin Abdul Muttalib. Diundi dan dikocok, baru keluarnya 100 ekor unta. Maka mereka mendukung, bantu-membantu untuk mengumpulkan 100 ekor unta, disembelih oleh mereka sebagai kurban. Dan mereka tumpahkan darahnya di Hubal, mereka tumpahkan darahnya di sumur, dan mereka bagikan dagingnya kepada mereka, orang-orang yang ada di sekitar Mekah. Faqalat Quraisyun wa man hadara qad intaha ridha rabbaka ya Abdul Muttalib. Telah selesai Rabb kamu telah ridha wahai Abdul Muttalib. Rabb kamu telah ridha untuk diganti anakmu dengan 100 ekor unta. Faza'amu anna Abdul Muttalib qala la wallahi hatta adrib 'alaiha 3 marrat. Bahkan katanya, za'amu ini maknanya adalah ada suatu za'am, pengakuan. Bahkan Abdul Muttalib ketika itu masih belum yakin apa ridho Rabbuna, apakah Rabb kami ridho betul atau tidak ridho, apa itu kebetulan saja, mungkin itu cuma kebetulan. Undi lagi, saya tidak mau. Diundi lagi, keluarnya 100 ekor unta. Diundi lagi, 100 ekor unta keluarnya sampai 3 marrat. Fadarabu ala Abdullah wa ala al-ibil wa qama Abdul Muttalib yad'u faqaraja al-qadhu al-ibil. Abdul Muttalib berdoa kembali kepada Allah, keluarnya unta lagi 100 ekor. Thumma adu thaniyah, thumma adu thalithah, selalu keluarnya 100 ekor unta. Maka baru yakin Abdul Muttalib bahwa berarti benar-benar Allah ridha untuk diganti korbannya dengan 100 ekor unta. Fanaharat thumma tarakat la yusaddu anha insanun wala yamna'. Maka disembelihlah, kemudian dibiarkan, tidak diambil oleh siapapun dan dalam keadaan tidak dihalangi oleh siapapun. Demikian apa yang terjadi pada Abdullah. Kenapa ini mesti dikisahkan dalam sirah Ibnu Hisham? Karena ini sangat berkait erat. Karena Abdullah itu bapaknya Rasulullah SAW. Kalau sampai dibunuh, selesai, tidak lahir namanya Muhammad bin Abdullah. Tetapi ketika itu terjadi apa yang terjadi, sehingga selamatlah Abdullah, dan kemudian lahirlah dari Abdullah seorang anak yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib min Quraisy bin Bani Hashim min al-Arab, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang saya hormati, ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah, sebagai catatan saja bahwa kemudian ketika Rasulullah SAW telah diutus pun, Rasulullah SAW menetapkan untuk diatnya seorang manusia yang dibunuh adalah 100 ekor unta. Dibenarkan atau ditetapkan. Ini yang dikatakan dengan takrir, disetujui oleh Rasulullah SAW, yang berarti benar-benar disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jumlah 100 ekor unta itu adalah sebagai diatnya seorang manusia. Seorang manusia, siapa yang menabrak orang mati, maka itu adalah tidak sengaja, maka tidak dikisos, tapi membayar diat. Atau membunuh, kemudian orang yang dibunuhnya, keluarganya tidak minta kisos, tidak apa-apa, saya maafkan untuk tidak dikisos, saya hanya minta diat, maka dibayarkan 100 ekor unta. Demikianlah hukum-hukum yang ada dalam Islam yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar.